mengunyahnya susah karena giginya sudah tanggal, ada kesulitan menelan karena gangguan saraf, ada hiposalivasi, penurunan kelenjar ludah dan sebagainya ya. Ini semua ada gangguan status fungsi termasuk mobilisasi, berpindah tempat ya karena kelemahan otot dan sebagainya. Kemudian ada juga ya ini termasuk yang paling khas juga di geriatri, ada permasalahan nutrisi. Ya baik nutrisinya dia malnutrisi secara undernourished atau kurang nutrisi maupun nutrisi berlebih. Nah, geriatri itu permasalahan kesehatan di geriatri itu penyebabnya adalah multifaktorial ya. Ada 3 hal yang utama yang menyebabkan, yang berpengaruh terhadap kualitas hidup dan status fungsional seorang lansia adalah aspek dimensi biologi, psiko dan sosial ya. Bio, psiko, sosial, semua ini akan bersama-sama memiliki pengaruh dan akan berpengaruh satu sama lain, tumpak tindih dan beririsan, tidak bisa dipisahkan. Apabila satu faktor memiliki gangguan, maka akan berpengaruh kepada yang lain dan akan mempengaruhi kesehatan dan kemandirian seorang lansia secara menyeluruh. Dan inilah yang disebut, permasalahan tersebut adalah sindroma geriatri. Ini berarti ada permasalahan di antara 3 ini, bisa 1, 2, atau 3 ya. Dan ini yang mempengaruhi seorang lansia apakah dia bisa mengalami menua dengan sehat atau tidak ya. Maka dari itu, karena dia multifaktorial dan multidimensional, maka pendekatannya harus secara multidisiplin ya. Dan multidisiplinnya tidak boleh hanya bekerja masing-masing, harus bekerja sama dengan baik, menyadari bahwa ada kebutuhan satu sama lain, tidak bisa dipisahkan, ada tumpak tindih masing-masing disiplin ilmu. Itulah yang disebut sebagai interdisiplin. Dokter bekerja sama dengan keperawatan, keperawatan bekerja sama dengan dokter, dokter bekerja sama dengan ahli gizi, dengan ahli fisioterapi, dengan ahli farmasi dan sebagainya. Dan kita memiliki tim terpadu. Maka dari itu geriatri harus secara interdisiplin. Nah, mengenai sindroma geriatri ini adalah secara sederhana, sindroma geriatri adalah masalah-masalah yang lazim yang terjadi pada lansia. Apa yang dikeluhkan oleh seorang lansia atau oleh keluarganya, itulah disebut sindroma geriatri. Nah, untuk sederhananya agar kita sama-sama bisa mengenal dengan baik dan mudah, ini ada kriteria namanya 14I atau 14I. Ini kriteria Solomon ditambah sarkopenia dan frailty ya. Contohnya ini semua dari I ya atau I. Imobilisasi, instabilitas, inkontinensia ya. Kemudian inaniasi, ini masalah malnutrisi disebutnya inaniasi, isolasi, depresi ya, dan lain sebagainya. Ditambah juga sebagai sarkopenia dan frailty. Nah, sarkopenia dan frailty ini sebenarnya mencakup hampir semua sindroma geriatri. Maka dari itu kesempatan pada kali ini saya akan membahas terutama frailty sarkopenia, karena itu secara tidak langsung juga akan membahas yang lain karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, jadi mengenai frailty dan sarkopenia, frailty itu bahasa Indonesia adalah tua rentah ya. Kalau kita bayangkan seorang lansia itu rentah itu bagaimana ya? Mungkin jalannya lambat, kekuatan otot lemah, kemudian dia ada masalah nutrisi, mungkin malnutrisi dan sebagainya, dan mungkin dia juga ada gangguan sosial, ada gangguan mental berupa depresi dan sebagainya. Nah, ini yang kita bayangkan tua rentah. Itu disebut dalam bahasa Inggris sebutnya frailty syndrome, atau di Indonesianya kerentaan, sindroma kerentaan atau sindroma kerapuhan. Nah, sarkopenia sendiri itu artinya adalah sarko, itu artinya dari otot ya, otot rangka, penia itu kurang. Jadi otot rangka yang berkurang baik secara massa ototnya maupun kekuatan otot yang berpengaruh terhadap mobilisasi atau kemampuan fisik dari seseorang tersebut. Nah, nantinya larinya adalah kepada kemandirian pada seorang pasien lansia. Apakah dia bisa berfungsi, beraktivitas sehari-hari dengan baik, ini banyak dipengaruhi oleh massa otot ya, salah satu. Jadi itulah yang maksudnya frailty dan sarkopenia. Dan frailty sarkopenia ini banyak dikaitkan, banyak faktor yang berpengaruh paling besar itu adalah nutrisi. Ya, malnutrisi itu baik disebut yang kurang itu disebut undernourished maupun yang berlebih ya. Nah, yang ini, nah biasanya kalau frailty syndrome atau kerapuhan atau orang lansia memiliki ciri-ciri ya rentah atau rapuh, itu biasanya dia undernourished biasanya, walaupun nggak semuanya ya. Bisa saja seorang frailty syndrome
gemuk ya, tapi kalau biasanya dia berat badannya normal atau secara indeks massa tubuhnya baik atau bahkan berlebihan, obesitas atau overweight, itu biasanya dia ada permasalahan sarkopenia, ya disebut sebagai sarkopenia obesity syndrome ya. Jadi obesitas, lemaknya banyak secara persentase maupun massa lemaknya banyak lebih besar tapi ototnya mengecil. Tadi ya kita sudah belajar bersama bahwa sarkopenia adalah massa otot dan kekuatan menurun. Jadi sudah berat badannya berlebih tapi ototnya mengecil, ya itu namanya sarkopenia atau disebut juga bisa sebagai sarcopenic obesity syndrome. Nah, kedua ini juga berpengaruh kepada tulang. Jadi ternyata tulang, lemak, otot itu saling berpengaruh satu sama lain, tidak bisa dipisahkan ya. Ini saya akan share penelitian yang sudah kami lakukan di Perhimpunan Gerontologi Medik Indonesia atau Pergemi, yaitu kumpulan dari dokter-dokter dan para peminat yang bergerak dalam bidang geriatri. Kita sudah melakukan publikasi di jurnal, yaitu namanya di Akta Medika Indonesia. Nah, kita melakukan penelitian usage center di 13 rumah sakit rujukan utama di Indonesia. Ternyata adalah lansia itu 68% itu masih di bawah 80% dari recommended daily allowance. Jadi artinya memang intake dan asupannya jelek. Jadi lansia rata-rata itu sebagian besar itu malah memiliki pola makan yang tidak baik, dan ini akan berdampak kepada status nutrisi pada lansia dan juga akan berdampak pada akhirnya kepada status fungsional ya. Jadi gampang sakit, tidak mandiri, dan rata-rata intake-nya hanya 1288 kalori per hari ya. Rendah kalsium dan protein ya, padahal ini dua ini yang berperan penting dalam otot ya, dalam kemandirian. Ini semuanya kurang. Bayangkan ini di 68%. Dan penelitian sarkopenia semakin tua maka semakin tinggi ya, berkisar 9-20%. Dan ini penelitian terakhir tahun 2019 dipublikasi di BMC Geriatrics. Ini jurnal yang rankingnya lumayan terbaik ya, Q1 ya. Ini jadi publikasi, banyak disitasi di jurnal tersebut. Alhamdulillah kita diterima jurnal ini, dikepalai oleh Profesor Siti Setiati dari SCM, termasuk saya juga ikut di sana. Dan kita mengetahui berapa banyak sih frailty syndrome di Indonesia. Nah, ternyata lumayan tinggi ya, 25% atau sekitar 1/4 dari populasi di prevalensinya. Dan yang memiliki ketergantungan atau tidak mandiri dalam keseharian harus dibantu itu tinggi, 32,8%. Di mana nutrisi adalah salah satu faktor yang sangat berperan signifikan dalam frailty syndrome, di mana 24,6% yaitu at risk berdasarkan ini nutritional assessment, ini dicek dengan MNA. Kemudian 2,5% malnourished ya, atau undernourished ya, 2,5%. Jadi ini faktor resiko yang berpengaruh, usia hidupnya ya, dependent, ketergantungan malnutrisi dan at risk malnutrition. Nah, ini penelitian yang tahun 2013 kita lihat, ini yang merah ini yang di atas 80%. Jadi artinya intake-nya bagus yang merah. Yang biru yang jelek intake-nya. Kita lihat di sini hampir semuanya, baik energi, protein, karbohidrat, lemak dan sebagainya, ini semuanya kalah sama yang itu. Jadi memang dalam 68% semua jelek. Energi, protein rendah ya, semuanya. Kalsium rendah sekali, itu hampir 84%. Intake kalsiumnya juga kurang ya. Ini dari penelitian, bisa diakses nanti, ini open access ya, bisa di ini judulnya Profile of Food and Nutrient Intake Among Indonesian Elderly Population and Factors Associated with Energy Intake, Multicenter Study. Nah, ini penelitian yang kami lakukan di Pantiwerda di Ciparai di Bandung itu, atau di Jawa Barat. Ini adalah pusat dari Pantiwerda. Ini Pantiwerda miliknya provinsi, dan juga ini yang swasta ya di Bandung. Kalau kita lihat prevalensi dari sarkopenia di rumah sakit itu sekitar 9-10, tapi kalau di Pantiwerda kita lihat ini hampir sebagian setengahnya, 50% mengalami sarkopenia ya. Dimana sebagian besar itu perempuan ya memang ya. Oke, nah kita lihat juga ini perbedaan sarkopenia dan non sarkopenia. Asupan kalori di Pantiwerda itu rendah sekali. Jadi ini penelitian ini dilakukan kerjasama dengan dietitian. Jadi yang melakukan asesmen ini bukan oleh dokter, tapi kita kerjasama dengan dietitian dari RSAS. Jadi ini dari Rumah Sakit Hasan Sadikin menilai dengan diet recall 24 jam ya. Nah, asupan kalori yang sarkopenia hanya 970 kalori,
Yang non sarkopenia juga rendah sebenarnya 1260. Jadi sebenarnya yang ini juga mengalami resiko malnutrisi, jadi akan jadi sarkopenia pada satu kelak di masa depan ya. Jadi asupan protein yang sarkopenia hanya 30 gram. Yang non sarkopenia juga rendah juga ya, 44 gram ya. Katakanlah kalau berat badannya 40 sampai 70 kilo ya tetap ini kurang ya. Nah ini ya di bawah 1 gram, lihat ini 61,8% ya. Jadi memang semuanya rendah ya. Dan kapan sih sarkopenia terjadi ini? 40% itu berkurang sejak usia 20 tahun. Jadi memang kalau teman-teman dietitian dan semua audiens di sini yang di atas 20 tahun itu sebenarnya sudah mengalami penurunan massa otot. Jadi hati-hati ya. Kita harus tahu ini menurun. Di mana terjadi 6% penurunan massa otot sejak usia 30 tahun. Nah ini saya belum terjadi. Saya kan tadi masih muda ya, kata kuis tadi. Saya belum terjadi ini. Di atas 30 itu menurun 6% setiap 10 tahun, coba ya. Dan ini 2,5% menurun massa otot per tahun sejak usia 60 tahun. Jadi makanya kita bisa memahami kenapa kok di lansia terjadi penurunan fungsi ya, kenapa jadi lemah, kenapa jadi tidak mandiri ya, karena terjadi sarkopenia tadi. Ini kita dampaknya. Bila terjadi hilang otot atau lean body mass, bila diukur dengan alat pengukur komposisi tubuh baik dengan DEXA maupun dengan BIA, Bioelectric Impedance Analysis, bila 10% sudah terjadi resiko infeksi dan penurunan imunitas, apalagi kalau di COVID ini, ini bahaya. Semakin tinggi maka resiko kematian dan paling sering infeksinya adalah pneumonia ya. Jadi, jadi sarkopenia ini adalah cara kita ini hanya gambaran aja bagaimana kita menentukan massa otot yang menurun, yaitu dari populasi. Ini ada populasi bentuknya distribusi normal, di mana ada populasi itu yang dewasa ini ya memiliki massa otot rata-rata di sini. Nah kita menentukan sarkopenia itu adalah standar deviasinya, yaitu -2 standar deviasi di sini. Jadi ini sarkopenia ini yang beresiko, itu caranya. Massa sarkopenia itu massa otot yang diukurnya adalah massa otot apendikular bebas lemak ya. Dimana kita tahu massa otot itu ada apendikular, ada massa otot aksial. Ini apendikular itu yang ada di kedua lengan dan di kedua tungkai. Jadi bukan yang di badan ya, itu namanya apendikular. Satuannya seperti indeks massa tubuh ya, teman-teman dietitiannya, kilogram per meter kuadrat sama. Jadi ini kita menentukan dari sini, diukur dengan alat Bioelectric Impedance Analysis, mungkin teman dietitian sudah tahu ya, atau bisa dengan juga dual X-ray absorptiometry DEXA ya. Dengan DEXA kita dengan pencitraan, yang satu dengan listrik, kita menentukan massa otot apakah dia turun atau enggak gitu ya. Jadi itu apa sarkopenia atau enggak. Nah kita bisa harus tahu perbedaan kaheksia dengan sarkopenia ya. Kalau misalnya sarkopenia itu beda ya. Kalau sarkopenia dia cenderung massa otot berat badannya tidak turun terlalu jauh, malah dia bisa normal. Tapi kalau kaheksia dia turun. Dan ini juga yang harus dilihat, fat tissue, lemak ya. Lemak itu menurun secara drastis ini di kaheksia, tapi di sarkopenia malah cenderung meningkat. Maka tadi istilahnya adalah obesitic sarkopenia. Jadi massa lemaknya meningkat, massa ototnya menurun ya. Dan kalau kaheksia ini albumin sudah turun ya. Tapi kalau di sarkopenia dia normal saja ya. Terus ada lagi yang lain, misalnya dia kaheksia anemia, tapi sarkopenia tidak. Jadi kita tuh begini, teman-teman dietitian yang sering berkonsultasi dengan pasien yang di klinik, itu bisa saja dia sarkopenia walaupun terlihatnya seperti normal gitu. Jadi tidak yang seperti ini. Kalau yang seperti ini kan kita udah tahu ya, semua orang awam juga itu kurus kaheksia, berat badan turun, ada anemia, albumin jelek, ini udah kaheksia. Tapi yang sarkopenia ini underdetected, jarang terdeteksi karena kelihatannya seperti normal. Padahal secara komposisi tubuh dia sudah mengalami yang disebut sebagai sarkopenia. Jadi ini kita harus meningkatkan awareness bahwa di geriatri ini khusus ya, kita ada satu kondisi yang sulit. Nah, sarkopenia ini penyebabnya tadi multifaktorial ya, bisa karena genetik, bisa karena chronic health conditions, misalnya ada diabetes, OA, ada obat-obatan juga bisa berpengaruh ya, kemudian lingkungan, kemudian pola hidup, kemudian ada juga usia dan juga jenis kelamin dan sebagainya, dia akan membawa sarkopenia. Nah, apabila dia tidak intervensi, maka dia akan jatuh ke dalam kondisi frail yang tua renta, lebih berat lagi dari sarkopenia ya.
udah frail, maka dia akan jatuh kepada keluaran klinis yang buruk atau poor outcomes. Misalnya apa? Jatuh, ya, bisa terjadi disabilitas, bisa terjadi kematian, terjadi infeksi dan sebagainya, ya, terjadi patah tulang karena jatuh. Nah ini kalau kita biarkan. Jadi kalau kita tidak deteksi dari sini, teman-teman dokter, profesi keperawatan maupun ahli gizi dan semua yang berhubungan dengan lansia, kita akan nanti kualitas hidup akan jelek dan care cost akan meningkat. Jadi kita harus tahu tentang sarkopenia dan frailty ini, ya. Nah, ini singkatnya bagaimana kita mengenal renta, ya. Ini kuesionernya namanya RAPUH, ya, terdiri dari RAPUH, ya. Nah, RAPUH ini singkatan, jadi RAPUH, ya. R itu resistensi, yaitu naik dengan diri sendiri atau tanpa bantuan alat. Apakah Anda mengalami kesulitan naik 10 anak tangga dan tanpa istirahat di antaranya? Ya, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau misalnya iya, dia skornya 1. Ini yang kedua, gampang lelah sebagian besar waktu. Dia tanda-tanda depresi. Ya, jadi ini kekuatan otot. Yang pertama naik tangga, yang kedua ini menggambarkan suatu keadaan depresi atau kelainan psikologis. Ini P yang ada penyakitnya, P lebih dari 4. Nah, multikomorbid, semakin banyak penyakit maka semakin rentan dia, semakin frail dia. Yang U ini performa fisiknya, dia bisa nggak berjalan 100 sampai 200 meter. Yang terakhir H ini menunjukkan masalah malnutrisi dari sindrom geriatrik inaniasi, ya, yang ini sarkopenia, yang ini adalah masalah isolasi depresi, yang ini multikomorbid, ya, ini performa fisik dalam mobilisasi, hilang berat badan lebih dari 5%, ya, dalam 1 tahun terakhir. Nah, ini tanpa penyebab yang jelas, bukan karena memang diniatkan, dia turun. Nah, ini adalah satu permasalahan malnutrisi. Jadi kalau misalnya lebih dari 4, maka dia akan disebut sebagai rapuh atau frail. Nah, SARC-F sendiri, sarkopenia ini dengan kuesioner SARC-F kurang lebih mirip, ya. Strength misalnya, seberapa sulit Anda mengangkat dan membawa beban berat seberat 5 kg. Ya, tidak ada kesulitan, cukup sulit, sangat sulit, ya. Nah, kemudian Anda berjalan melintasi ruangan dengan bantuan berjalan, ya, bangkit dari kursi, ya, bisa nggak bangkit dari kursi, kemudian naik tangga, kemudian jatuh, ya. Nah, ini kalau skornya lebih dari sama dengan 3 atau 4, ya, lebih dari sama dengan 3, 4 ini sudah dikatakan sebagai sarkopenia, ya. Nah, ini adalah kriteria dari sarkopenia yang terakhir berdasarkan International Working Group on Sarcopenia. Ya, tadi penyebabnya kita sudah tahu, ada primary karena usia, secondary karena aktivitas, karena penyakit, dan nutrisi, ya. Nah, ini ada berdasarkan EWGS dan juga Asia, ya. Nah, berdasarkan kriteria dari European Working Group Sarcopenia, maka ada 3 yang kita tentukan, ya, yaitu berdasarkan kekuatan otot menurun, kemudian berdasarkan massa otot menurun, dan juga physical performance, ya. Kekuatan otot diukur berdasarkan hand grip, kemudian massa otot diukur dengan BIA, ya, atau dengan DEXA, ya. Dengan physical performance dengan uji jalan, ya, bisa dengan time up and go test, uji bangkit dari kursi dan berjalan, bisa juga dengan 6 minute walking test, uji jalan 6 menit, ya. Ini contohnya, ini hanya sebagai gambaran. Kalau laki-laki 27, perempuan 16 dan sebagainya, kecepatan berjalan normalnya 0,8 meter per detik, ya. Bila diukur massa ototnya 7 kg per meter kuadrat kalau laki-laki, kalau perempuan 5,5, ya. Nah, ini contohnya, yang kita diukur dengan BIA, ini kita diukur dengan hand grip, lalu kita assess, ya. Dengan tadi, pertama kita tanyakan dengan SARC-F, tadi yang pertanyaan kuesioner dengan SARC-F, kemudian setelah apabila dia positif, maka kita uji dengan kekuatan uji genggam tangan. Bila ternyata memang turun, maka kita hitung dengan BIA, ya, dengan alat bioelectric impedance analysis. Ini di poliklinik geriatri, klinik terpadu geriatri RSIS kita punya ini, ya. Jadi kita bisa ukur, lalu keluar massa ototnya, ya, bisa DEXA, BIA, CT, MRI, tapi bagusnya dengan BIA cepat, ya.
Kemudian bila kita telah menentukan ternyata turun, maka confirm dia sarkopenia. Nah, kalau misalnya diukur lagi dengan physical performance berjalan, ya, kecepatan berjalan ternyata turun juga, namanya severe sarkopenia. Ya, jadi kalau severe itu physical performance turun, massa otot turun, dan juga kekuatan otot turun. Ya, nah kalau cuma salah satu, ini cuma massa otot saja dengan kekuatan, itu namanya sarkopenia saja. Ya. Nah ini kriteria yang lain kita juga mengukur dengan selain dengan SARF yang tadi kuesioner, juga dengan lingkar betis, ya. Nah ini lingkar betis ini juga menjadi salah satu penilaian screening, ini berdasarkan Asian Working Group. Jadi kalau beda Europe hanya berdasarkan SARF, ini ditambah dengan HAP, ya. Tapi lebihnya kurang lebih sama, ya. Nah ini kalau kita lihat ini frail older adult seperti begini, ya, sarcopenic obesity seperti begini, ya. Jadi dia orangnya gemuk, tapi dia nggak bisa berjalan tuh. Jadi ototnya sudah kecil. Yang ini juga ototnya kecil, tapi dia lebih massa lemak udah turun nih. Ini mungkin udah kaheksia. Kalau ini namanya obesitic sarcopenia, ya. Nah, faktor-faktor mempengaruhi status nutrisi tadi, ya, semua ini kondisi medis, status sosial ekonomi, semuanya mempengaruhi. Ini kita harus intervensi bersama-sama secara multidisiplin dan multidimensional, secara interdisiplin, bekerja sama satu dengan yang lainnya. Nah ini juga ya, sarkopenia, obesitas, dan sarkosteoporosis bisa terjadi pada satu pasien disebut sebagai osteosarcopenic obesity, ya. Nah tata laksana secara singkat adalah ini ada 4 yang utama, yaitu pertama perbaikan gizi dengan mencukupkan protein, ya, minimal 1 gram apabila pasiennya tidak ada sarkopenia. Tapi apabila ada sarkopenia dan frailty, maka dia harus lebih tinggi dari 1 gram per kilogram berat badan per hari, ya. Nah, yang bagusnya proteinnya juga ada banyak kandungan whey dan hidroksinatibutaran. Kemudian ada juga suplemen seperti kreatin untuk menunjang olahraga. Yaitu yang kedua adalah physical exercise atau olahraga, ya. Olahraga ini adalah untuk menguatkan otot, membesarkan massa otot, dan juga pencegahan dari jatuh. Ini teman-teman dari fisioterapi, banyak juga dari dokter IKFR atau rehabilitasi medik. Ya ini dari ahli gizi kita kerjasama ini. Kemudian juga suplementasi vitamin D juga penting untuk otot, dan juga yang paling penting adalah bekerja sama dengan ahli farmasi dan semua dokter yang terlibat, dan kita menentukan hati-hati terjadi polifarmasi, di mana polifarmasi ini juga bisa menyebabkan kontribusi terhadap kondisi frail dan sarkopenia. Jadi kita nih harus kerjanya secara interdisiplin, ya. Mungkin itu saja secara singkat, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akan kembalikan kepada Ibu Lili sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lazuardi. Mohon maaf, saya jadi terenyuh dengan materi yang disampaikan oleh Dr. Lazuardi terkait dengan frailty, kemudian juga sarkopenia. Itu memang merupakan gejala-gejala yang muncul, ya Dok, ya, untuk para lansia, ya. Kalau dari pemaparan tadi dan dari definisi WHO, lansia itu kan diukurnya dari usia 60 tahun, ya Dok, ya. Tetapi mungkin teman-teman semuanya juga termasuk saya mungkin, ya, yang sudah berumur, gejala-gejala yang tadi dokter sampaikan, yang misalnya sudah ada mulai naik tangga, rada capek, nah itu sudah mulai ada gejala. Saya juga harus hati-hati walaupun kita sebagai dietitian maupun nutrisionis, ya, jangan berpikiran tidak akan mudah terkena gejala seperti itu. Ternyata ya memang menjaga pola makan, pola hidup dari usia sebelum lansia juga itu memang harus sudah mulai kita lakukan, ya Dok, ya. Baiklah, untuk sesi pertanyaan ini saya ingatkan lagi kepada teman-teman
gizi semuanya. Dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di question and answer yang ada tulisan tanda tanyanya ya, silakan di situ. Tadi sudah ada masuk pertanyaan. Mungkin nanti dokter bisa menjelaskan. Pertanyaan dari Ibu Siti. Pertanyaannya, bagaimana cara mencegah sindroma geriatri pada usia di atas 50 tahun dengan penyakit komorbid? Masih bisakah diperbaiki dengan asupan nutrisi tertentu untuk usia di atas 50 tahun dengan konsumsi obat yang rutin dikonsumsi seperti obat hipertensi dan obat diabetes mellitus, dok? Mungkin Dokter Lajuarti bisa menjelaskan. Jadi bagaimana nih untuk mencegah, jadi di usia masih 50 tahun tetapi sudah ada penyakit komorbidnya, begitu, dok? Ya, itu ada, saya izin di-share yang tadi ya di PowerPoint. Jadi terima kasih kepada pertanyaannya. Jadi memang keadaan frailty ini ya, frailty dan sarkopenia ini bisa dicegah. Justru itu reversible, tapi kita tentu harus mendeteksi dulu ya. Kalau belum terjadi alhamdulillah, tapi kalau sudah terjadi ini juga bisa dikembalikan, reversible. Apalagi yang sudah terjadi bisa dikembalikan, apalagi dicegah bisa. Jadi itu tadi kita harus lihat dari sini bahwa memang penyebab sarkopenia ini kan multifaktorial ya. Dari constitutional factor itu misalnya usia ini tidak bisa dirubah. Ini satu bakat genetik. Tapi kan ini ya living habit, chronic health condition, living conditions, ini semua kita bisa intervensi. Ya, misalnya living habits, malnutrition dari poor intake ya. Apabila bisa nggak diperbaiki dari status nutrisi? Justru harus diintervensi melalui aspek nutrisi, itu yang paling penting. Kalau tidak, faktor yang paling berperan dalam lansia. Ya kita kan mengenal bahwa kebutuhan gizi itu harus cukup ya. Nah salah satunya adalah yang paling berperan penting adalah protein, asupan protein. Ini di lansia justru kebutuhan proteinnya lebih tinggi daripada populasi yang lebih muda. Kenapa begitu? Karena begini, otot itu bisa berkembang, bisa menjalankan nama sintesis protein, otot itu bisa terstimulasi, bisa mulai dia bekerja, itu apabila protein cukup. Nah, cukupnya di sini di lansia itu berbeda dengan dewasa yang lebih muda. Kenapa? Karena dia ada penumpulan respon, istilahnya penumpulan respon, jadi tumpul, istilahnya lemot, ya, jadi kurang lambat gitu. Jadi dia harus membutuhkan intake protein yang lebih tinggi agar memulai satu sintesis protein di otot. Nah, apabila dia rendah atau dia tidak terstimulasi, ya, tidak terinisiasi, tidak dimulai dari protein yang cukup, maka dia akan terjadi hilang massa otot secara progresif sesuai dengan usia. Jadi kita pertama tuh justru harus dari nutrisi. Kebanyakan lansia itu secara awam itu tidak tahu bahwa kebutuhan protein di lansia itu harus cukup, bahkan mereka mengurangi malah. Tidak sedikit pasien lansia yang menjalankan malah diet ketat, jadi malah jadi vegetarian. Itu ada beberapa pasien saya seperti itu dan akhirnya malah jadi sakit ya. Jadi sakit, sangat sakit dan sulit untuk kembali lagi. Jadi kalau sudah rusak tuh lama lagi kembali. Nah ini perlu teman-teman dari dietitian juga untuk sama-sama kita meningkatkan awareness bahwa protein intake di lansia ini lebih tinggi. Berapa sih? 1 gram per kilogram berat badan per hari. Itu minimal ya, ini kalau kita berbicara untuk mencegah satu sarkopenia. Tapi apabila sudah terjadi sarkopenia, maka dia harus lebih dari 1 gram. Yang direkomendasikan adalah 1 sampai 1,5. Bahkan kalau misalnya fungsi ginjal baik dan sebagainya, dia bisa sampai 2 gram ya, kondisi tertentu misalnya dia dirawat inap dalam kondisi stres infeksi yang berat, malah kita bisa meningkatkan lebih tinggi lagi ya, tentunya dengan pengawasan ketat ginjal dan sebagainya, hati ya dan sebagainya ya, kemampuan penyerapan itu kita harus laksanakan. Dan bagaimana kondisi kronik yang lain seperti tadi ibu bilang hipertensi, diabetes ya, itu justru kan penyebab. Jadi kalau kita tidak mengelola diabetesnya dengan baik atau hipertensinya dengan baik, maka akan terjadi sarkopenia.
Jadi si diabetes ini akan merusak otot, akan merusak tulang, akan menyebabkan lemak menjadi tinggi, ya. Jadi penyakit tidak menular akan tinggi, semuanya stroke apa semua termasuk sarkopenia. Jadi diabetes mellitus itu harus dikontrol dengan baik, hipertensi harus dikontrol dengan baik. Tapi jangan sampai obat-obatan ini justru menimbulkan permasalahan baru. Nah, itu yang disebut sebagai tadi apa? Polifarmasi. Nah, ini yang kerjasama antara dokter dengan farmasi dan dokter-dokter yang lain. Kadang-kadang kalau tidak ada komunikasi satu dengan lain, itu dokter tuh bisa ngasih obat bisa banyak banget dan malah tumpang tindih, ada yang sudah ngasih obat yang sama golongannya berbeda, duplikasi ini. Dan saya sering menemukan hal ini karena tidak pernah ngobrol, disangkanya dia belum ngasih, disangka dokter ini udah ngasih, belum ngasih, jadi akhirnya double. Dan ini menyebabkan polifarmasi dan bisa menyebabkan juga pada sarkopenia. Jadi ini pentingnya kerjasama interdisiplin antara semua disiplin ilmu dalam menangani pasien geriatri, ya. Mungkin singkatnya begitu, Bu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Ibu Siti, ya. Jadi tetap harus dijaga, ya Dok, ya, baik dari asupan nutrisinya maupun kontrol untuk penyakitnya, ya Dok, ya. Terutama tadi yang zat-zat gizi yang memang menjaga supaya tetap bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Nah, tadi disinggung tentang protein, ya Dok, ya. Ternyata lansia itu bisa mengkonsumsi rata-rata memang dari penelitian asupan proteinnya itu tidak cukup, ya Dok, ya. Ya mungkin tadi Dr. Lazuardi menganjurkan untuk bisa meningkatkan dengan catatan harus baik kondisi ginjalnya. Nah, ini ada pertanyaan, Dok, dari Ibu Amelia SGZ dari DPC Persagi Kepulauan Meranti. Bagaimana cara memberikan protein kepada lansia yang tidak suka protein nabati maupun hewani? Gitu, Dok. Mungkin Dr. Lazuardi bisa memberikan tidak suka arahan. Ya, dua-duanya hewani dan nabati tidak suka. Ya mungkin ini tidak spesifik, maksudnya tidak sukanya itu berupa makanan biasa. Barangkali Nanti bisa dibantu dengan diberikan bentuk protein lain yang bentuknya tidak berupa daging, tidak berupa ayam, misalnya gitu ya, atau misalnya tapi tidak berupa tempe atau tidak berupa tahu, barangkali dia bisa berupa yang lain, begitu ya. Mungkin ini nanti yang bisa menjelaskan pembicara berikutnya ya, bisa. Pertanyaannya yang nanti dijelaskan sama ahli gizinya ya, bagaimana bentuknya dirubah dan sebagainya. Enggak. Gitu. Ada pertanyaan ini. Ada pertanyaan yang lain, Dok. Ini nih ada beberapa pertanyaan yang menanyakan berupa pilihan. Sebenarnya ini bukan dokter, tapi saya sampaikan saja ya. Misalnya dari Ibu Umi Rahayu ya. Pertanyaannya adalah pilih priority atau sarkopenia, Dok, karena keduanya tidak bisa dihindari jika seorang yang mencapai usia lebih dari 60 tahun ya. Bagaimana, Dok? Lagi-lagi salah ya, bukan tidak bisa dihindari, justru bisa dihindari. Makanya kita belajar bersama di sini. Kalau tidak bisa dihindari, ngapain saya berbicara di sini ya? Justru bisa dihindari. Tapi kenapa? Karena semua terjadi begitu saja, karena memang orang tidak menyadari tadi banyak multifaktorial yang berpengaruh dan tidak ditangani dengan secara baik. Ya, tentunya masalah dengan yang utama itu masalah nutrisi, yang kedua adalah masalah aktivitas fisik. Ya, itu dua hal yang sulit sekali ya. Kita kalau nggak kelebihan makannya, misalnya karbohidratnya kelebihan, lemaknya berlebihan, proteinnya kurang, kalau nggak kurang semuanya. Jadi kita tuh ekstrim-ekstriman gitu ya bangsa kita itu. Jadi kita udah lihat kan, kita 1.200 kalori itu rata-rata lansianya, bahkan di panti weta hanya 900 kalori, Bu. Jadi itulah penyebab kenapa bukan tidak bisa dicegah, bisa dicegah. Tadi dengan cara apa? Nutrisi, exercise, kita obati penyakit kronik, dicegah polifarmasi, vitamin D. Nah, itu semua bisa mencegah. Tentunya tidak bisa mencegah dalam hal ini adalah
penuaan. Kalau tua mah tidak bisa, tapi fungsi, namanya istilahnya healthy aging. Ibu pernah lihat ada orang yang 90 tahun masih bisa ikut olimpiade, ya, olahraga olimpiade. Itu apa? Usia itu tergantung kita semua. Tadi kita ada apa? Tadi faktor yang tidak bisa dirubah adalah genetik, ya. Bakat kita itu tidak bisa dirubah. Tapi life habit, exercise, penyakit kronik, ini semua bisa kita intervensi. Jadi Allah itu maha adil. Dia tidak memberikan hanya ya udahlah nasib aja, kamu mah nasibnya jelek genetiknya, ya sudahlah bakal tua, bakal frail, sarkopen. Tidak. Sebenarnya semua itu banyak juga pengaruhnya dari apa yang kita perbuat sehari-hari. Tentunya semakin mudah kita hidup dengan pola yang baik, maka kita akan lebih banyak keuntungan nanti di lansia. Jadi artinya begini, kalau kita baru berubah saat kita lansia, tidak akan lebih bagus daripada yang sudah berubah sejak usia 40-30 tahun. Tentunya begitu ya. Misalnya nih 70 tahun baru dia berhenti rokok, baru dia belajar olahraga, mungkin agak lebih sulit dibanding yang sudah mengawali dari 30 tahun. Itu ya Bu ya. Jadi segera ibu ini, siapapun dari kita termasuk ahli gizi semua, harus menjadi contoh yang baik buat pasien-pasien kita, buat klien-klien kita, dimulai dari diri kita sendiri. Ya itu mungkin Bu Is. Baik, terima kasih Dr. Lazuardi. Jadi untuk Ibu Umi mungkin kita jangan memilih justru ya dok ya, dua-duanya jangan dipilih, seharusnya dihindari gitu kan. Salah satu pun tidak ada yang baik gitu ya. Iya ya. Jadi kita istilahnya boleh healthy aging ya, healthy aging. Healthy aging itu apa? Menua dengan sesehat-sehat. Bukan pakai apa istilah yang salah menurut saya tuh anti aging, itu salah. Ya istilahnya kayak melawan hukum Allah ya. Kita tidak mau tua, tidak mungkin ya. Kita menua dengan sehat-sehatnya, inilah ikhtiar kita. Ikhtiar sebagai manusia yang ingin mengharapkan sehat. Dan itu sama Allah berikan jalan ya, lewat penelitian makin lama sekarang makin banyak, suplemen nutrisi semakin banyak Bu sekarang alhamdulillah ya, termasuk yang mensponsori kita saat ini juga dengan protein nabati kan sekarang itu, dengan protein itu juga solusi itu bagi yang tidak senang hewani ya, kayak daging apa kayak gitu dan sebagainya. Mungkin itu Bu ya. Baik, terima kasih Dr. Lazuardi. Kemudian ini ada pertanyaan lagi dok, karena waktunya masih ada ya, sekitar 10 menit lagi. Pertanyaannya, apakah ini dari Mirza Rizky ya, Mirza Rizky Zulkarnain. Pertanyaannya, apakah bahu yang turun dan punggung yang bungkuk merupakan salah satu ciri sarkopenia? Kemudian yang bersangkutan juga mudah lelah dan terengah-engah jika diajak berjalan agak jauh atau naik tangga. Nah, bagus sekali nih pertanyaannya ya. Pertanyaannya bagus sekali. Saya izin tadi untuk share lagi slide ya, mengenai slide SARF F ya tadi ya, kita SARF F tadi ya. Nah ini kuesioner rapuh ya. Ini rapuh itu salah satu bagiannya adalah sarkopenia, yaitu ini. Ditanyanya gini Pak, dengan diri sendiri atau tanpa bantuan alat, apakah Anda mengalami kesulitan naik 10 anak tangga dan tanpa istirahat diantaranya? Nah ya gitu. Iya, berarti skornya 1. Ya, betul. Terus tadi gampang lelah ya, berjalan ya? Iya, kira-kira betul dok. Untuk 100 sampai 200 meter kira-kira susah nggak? Atau dapat bantu dibantu? Apakah harus istirahat dulu di antara 100? Iya, berarti masuk kesulitan ya, 1. Ya. Ini 3 aja sudah masuk frail ya. Terus ada lagi penyakit lebih 4 atau penyakit hilang berat badan. Nah kalau misalnya dia katakanlah cuma 2 ini disebutnya pre-frailty atau pra sindroma kerentahan, sindroma kerapuhan. Bisa saja dia satu sarkopenia. Nah sarkopenia itu ciri-cirinya gini. Ini mungkin salahnya bukan lebih dari 3 tapi lebih dari 3. Jadi kalau 4 ada, ini sudah masuk skornya 4. Bedanya sama yang tadi ini ada 0, 1, 2. Jadi ada tidak sulit, cukup sulit, sangat sulit ya. Pertanyaan pertama, apakah bisa ngangkat berat 5 kilo? Nah, kalau kita lihat berat 5 kilo, Bu, kira-kira apa ya? Beras ya, Bu ya? Beras 5 kilogram. Nah, bisa nggak tuh? Bisa.
Tidak ada kesulitan, 0. Cukup sulit 1, tidak mampu 2, ya. Lalu seberapa sulit Anda berjalan melintas ruangan? Oh, perlu bantuan, dibantu alat, megang ke meja, megang ke kursi, di papan dan sebagainya, 2, ya. Ini sudah, kalau tadi ini 1 tambah 2 ini udah 3 nih, 1 lagi sudah masuk. Bangkit dari kursi, ya. Seberapa sulit Anda bangkit pindah dari kursi ke tempat tidur? Sulit ya, harus pegangan dulu, harus dibantu, nggak bisa langsung berdiri sendiri. Cukup sulit 1, sudah masuk nih sarkopenia, ya. Jadi ini yang memudahkan. Ya, naik tangga tadi sama yang kita rapuh ya. Dan jatuh, pernah jatuh nggak dalam 1 tahun terakhir? Pernah, 1-3 kali, semuanya 1. Nah ini bisa jadi namanya screening ya Bu ya, makanya tadi SARF ini sebagai screening sarkopenia. Nah apabila ada masuk lebih skornya 4 atau lebih dari SARF ini sudah termasuk sarkopenia probable, bisa dicurigai sebagai satu sarkopenia. Langkah selanjutnya adalah harus dilakukan tes genggam tangan. Kalau ini kan tidak semua punya ya, makanya harus dirujuk ke rumah sakit yang memiliki fasilitas ini ya Bu ya. Kenapa harus diukur? Karena kan udah tahu sarkopenia ya, belum tentu karena nanti ditentukannya dari massa otot yang diperiksa oleh bioelectric impedance analysis. Lalu yang kedua adalah fungsinya untuk intervensi dan follow up. Misalnya ahli gizi sudah menetapkan gizinya segini, Ibu jalankan ya sehari-hari, sekitar 3 bulan atau 3 bulan kita cek lagi sudah naik belum massa ototnya, sudah naik belum kekuatan ototnya, program-program dari rehabilitasi medik, dari fisioterapi, sudah naik belum kekuatannya. Nah ini kan kalau tidak diukur, kita sulit menentukan perbaikan dari pasiennya. Makanya tadi yang utama adalah screening, tapi intervensi sudah bisa dilakukan sejak screening. Tadi kalau masuk sarkopenia, teman-teman gizi sudah boleh tuh intervensi ya. Maksudnya ini coba evaluasi gizinya, dia ngaco nggak, kebutuhan kalorinya masuk nggak, protein intake-nya masuk nggak, nggak masuk perbaiki. Ya itu sudah bisa dilakukan. Tapi kalau lebih baik lagi dilakukan pengukuran kekuatan massa otot dan juga pengukuran massa otot. Itu mungkin Bu. Ya. Terima kasih Dr. Najwati, sudah cukup jelas ya kepada penanya. Jadi cobalah nanti materinya akan bisa diambil dari linknya, nanti akan di-share. Nah itu bisa dijadikan sebagai screening. Apakah sudah sarkopenia atau tidak ya. Kemudian Dok, ini ada pertanyaan untuk dari Bu Esti ya, mengenai olahraga Dok. Tadi kan dokter ya tetap harus melakukan aktivitas olahraga ya Dok ya, walaupun mungkin tidak sesuai dengan kemampuannya. Nah ini jenis olahraga apa Dok yang sebaiknya dilakukan oleh lansia yang sudah menderita sarkopenia Dok? Ya, ini bagus juga pertanyaannya ya. Jadi physical exercise apa sih? Jadi gini, exercise itu secara mudah dibagi 2 secara garis besarnya. Melatih ke kapasitas VO2 max atau disebutnya cardio respirasi atau latihan cardio exercise. Yang kedua melatih kekuatan otot. Nah, pada konteksnya tadi frailty dan sarkopenia ini dua-duanya harus dilakukan. Nah, kenapa saya harus sebutkan ini? Karena banyak jadi pikiran kita, bahkan di para profesional sekalipun, kalau kita berbicara olahraga pasti asumsinya kebanyakan cardio exercise. Ya misalnya apa? Jogging, naik sepeda, berenang, ya Bu ya, aerobik, sebanyaknya itu melatih cardio atau namanya VO2 max. Bukan jelek, tapi kurang. Kenapa? Harus juga menginkorporasi atau memasukkan juga latihan kekuatan otot. Ya, jadi harus angkat-angkat beban. Contohnya sederhana yang mungkin Ibu tahu atau Bapak-bapak di sini tahu tentang senam osteoporosis ya. Nah, senam osteoporosis itu menggunakan beban. Ya, bebannya baik beban berat badan sendiri atau disebut body weight exercise, atau bisa juga dengan bantuan dari luar. Ya, misalnya dengan menggunakan dumbbell atau menggunakan botol aqua atau menggunakan karet band resistance ya exercise.
macam-macam. Ini adalah untuk apa tujuannya? Menguatkan otot dan juga jadi akhirnya berpengaruh ke tulang. Tadi kan kita belajar bersama-sama, ternyata otot, tulang, dan lemak ini tidak bisa dipisah-pisahkan. Kalau ingin menguatkan tulang, mencegah osteoporosis, maka harus yang dilatih bukan tulangnya, tapi ototnya. Karena yang menempel di tulang adalah otot. Nah ini yang banyak yang belum terbiasa itu melatih otot. Disangkanya otot itu hanya untuk bodybuilder saja atau binaraga. Padahal tidak. Lansia pun atau pralansia atau semua yang ada di sini itu sudah harus memulai latihan kekuatan otot. Tentunya dengan cara yang betul, teknik yang betul, dengan progressive loading. Jadi dari ringan kemudian bertahap menjadi berat. Ini tentunya harus di bawah pengawasan para ahli. Nah, jadi semua harus melakukan. Begitupun pula sama cardio exercise. Jangan langsung berat, misalnya langsung sepeda. Belum pernah, tiba-tiba pengen naik ke gunung. Ya tidak bisa. Akhirnya banyak juga yang meninggal juga ya di atas gunung itu. Jadi semuanya juga harus dengan ilmu. Jadi tidak usah takut. Aduh, masa angkat beban ges nini ges aki-aki ya. Sebenarnya orang Sunda, jadi kan di Jawa Barat. Ges nini ges aki-aki banyak latihan dumbbell. Justru ibu bapak itu harus begitu. Ya tentunya dengan berat yang disesuaikan. Tujuan kita bukan untuk jadi bodybuilder, tapi untuk mencegah sarkopenia. Ya, dan tidak hanya dengan dumbbell atau barbell, bisa juga dengan body weight exercise. Misalnya gerakan-gerakan sederhana seperti squat, ya, squat misalnya, ya, atau misalnya gerakan yang jongkok berdiri itu sebenarnya body weight exercise. Itu sudah latihan beban. Yang dilatihnya adalah otot-otot dari paha, betis, ya, dan otot-otot panggul, kan itu semua dilatih sebenarnya. Nah inilah ada juga latihan yang bagus, resistance exercise, tai chi. Ya misalnya senam tai chi itu banyak menggunakan berat badan ya dengan posisi yang lumayan sulit. Memang kelihatannya kayak ringan. Coba ibu lakukan ngos-ngosan ya dengan exercise dengan tai chi itu ya. Jadi ini banyak sekarang lah ya. Ada yang melakukan pilates, ada yang melakukan yoga, ada yang melakukan mangga. Semua yang merasa cocok lakukanlah, tapi lakukan penguatan otot, jangan cuma latihan kardio saja. Ya, jadi harus dua-duanya dilakukan. Itu mungkin Bu ya sebagai gambaran kasar tentang physical exercise ya. Terima kasih Dr. Lazuardi, cukup jelas ya. Jadi untuk berolahraga silakan menyesuaikan tentunya ya secara bertahap dulu, jangan langsung yang berat ya Dok ya, mulai dari yang ringan-ringan dulu. Sasarannya yang pertama yaitu tentang untuk menguatkan ototnya dulu. Ya idealnya Bu sekitar 150 menit per minggu ini idealnya. Ini yang direkomendasikan oleh Asosiasi Jantung Amerika. 150 menit seminggu kita harus menyediakan waktu untuk olahraga. Olahraganya kalau bisa dengan intensitas yang untuk lansia boleh ringan sampai sedang. Intensitas ringan sedang. Intensitas ringan sedang itu apa? Masih bisa bercakap-cakap normal, tapi tidak bisa nyanyi. Sudah tidak bisa nyanyi lagi, tapi bercakap-cakap normal masih bisa, ya. Jadi cukup ringan sampai sedang 150 menit seminggu. Maka dibagi misalnya dalam per minggu saya mau 5 kali berarti 150 dibagi 5, jadi seharinya 30 menit. Nah, saya cuma bisa 3 kali seminggu, berarti 150 menit bagi 3 ya. Sekali latihannya 50 menit. Pokoknya minimal ya, tapi kalau udah kuat, tapi si ketagihan, pengen lebih. Ya itulah manusia ya, awalnya nggak senang, udah kenal mah jadi sayang ya. Cukup Dr. Lazuardi, Alhamdulillah. Sebenarnya pertanyaannya masih cukup banyak, tetapi berhubung waktu, mungkin kita tidak bisa mengakomodir semua pertanyaan buat teman-teman gizi semuanya. Acara ini direkam ya, nanti akan ditayangkan ulang, yang linknya nanti akan dikirimkan oleh panitia ya. Terima kasih Dr. Lazuardi. Ya, di-share PowerPoint saya boleh di-share untuk teman-teman semua. Nanti PowerPoint-nya akan di-share oleh panitia, Dok. Sudah ada linknya. Nanti di-share pada semuanya. Karena tadi banyak sekali yang cukup diperlukan oleh teman-teman ahli gizi khususnya ya. Dari misalnya untuk skor, sarkopenia dan sebagainya. Ya. Terima kasih untuk waktunya, Dr. Lazuardi. Ilmunya
Insya Allah sangat bermanfaat buat kita para semuanya. Ibu, semua sukses semua acara. Saya izin untuk tidak ikut sampai akhir karena saya harus ke praktek. Ya, silakan dok. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.